Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bertemu kembali bersama kami, saya Dede Mulyana dan saya Dewi Sumarno dalam acara Bacot, berbagi cerita orang Karawang, lestari budaya, lestari silat Karawang. Saksikan video ini sampai selesai sebagai salah satu wujud kecintaan kita terhadap pencak silat, dan kita menjadi bagian dari orang yang melestarikan pencak silat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih pada akang-akang yang sudah hadir dan mau meliput tentang perguruan kita, yaitu Mekar Pataliwargi. Saya di sini Dani sebagai ketua Binlat untuk di perguruan pencaksilat Mekar Pataliwargi di sini. Sejarah singkatnya mungkin dulu tahun 1938 awalnya kebetulan pendirinya yaitu almarhum Apa Sukandi. Kebetulan itu kakek saya. Beliau datang ke sini. Beliau sebetulnya domisili di daerah Gerkalong. Datang ke sini tahun 1938 dan mendirikan pencaksilat, perguruan pencaksilat Mekar Pataliwargi di sini di Kampung Areng, Desa Wangunsari, Kecamatan Lembang. Mungkin sejarah singkatnya seperti itu. Yang membawa dan mendirikan perguruan pencaksilat di Kampung Areng pada tahun 1938 itu almarhum Apa Sukandi, yaitu kakek saya sendiri. Ya, itu justru itu ya permasalahan dan sebetulnya polemik ya itu, dan bisa dibilang miris juga. Sebetulnya pencaksilat itu memang warisan budaya dari negeri kita sendiri, yaitu negeri Indonesia. Ya sayangnya mungkin kurangnya kecintaan atau misalkan perhatian masyarakat ke pencaksilat, sehingga momentum itu diambil sama negara lain mungkin ya, kalau untuk menurut pandangan saya. Karena kalau buat saya sendiri, kakek saya itu dari 1938 mendirikan perguruan pencaksilat itu di sini. Beliau itu berarti kan memperdalami pencaksilat itu jauh dari tahun itu, dan otomatis guru-gurunya juga ada jelas tertera, dan kita juga udah ada di situs web mungkin tentang perguruan kita, sejarah lengkapnya di sana ada yang menerangkan, dan mungkin bisa jadi gambaran buat teman-teman atau akang sendiri bahwa pencaksilat itu murni asli
warisan budaya negeri Republik Indonesia Ya, gitu. baik. Mungkin karena kurangnya perhatian dan kecintaan, tapi kalau untuk sekarang itu setelah silat diangkat prestasinya dan prestasi silat Indonesia sudah terlihat sama dunia, bahkan kan sekarang kejuaraan pencaksilat itu udah sampai dunia, dan alhamdulillah silat kita itu selalu juara dan juara umum. Baik. Kalau untuk spiritual itu sebetulnya ada, kalau menurut pandangan orang awam atau masyarakat luas mungkin ada beberapa versi ya. Tapi kalau yang lebih umum dan lebih lebih gampang dicerna lah gitu. Spiritual itu sebetulnya itu silat itu yang satu adalah pengertian silat itu adalah silaturahmi. Dan kata pepatah orang tua dulu, kalau kita bisa silat harus bisa sholat gitu. Jadi kalau orang tua dulu kan selalu bilang seperti memakai bahasa peribahasa. Jadi sebelum bisa silat harus lakukan dulu sholat. Dan silat itu kadang-kadang silaturahmi. Silaturahmi itu kan di agama kita juga kan sudah dijelaskan bahwa silaturahmi antar sesama itu kan wajib lah dan dicontohkan sama nabi-nabi kita gitu. Jadi kalau untuk masalah spiritual itu tidak bisa dipungkiri kalau untuk bela diri pencaksilat mungkin ya masih ada sebagian, dan bahkan saya juga pernah melihat beberapa hal-hal yang mungkin yang disebutnya itu kan tradisi gitu kan, seperti banyak hal lah, karena ada dua opsi itu nih. Ada yang sebetulnya simpel aja, spiritualnya itu ya udah sholat aja kita. Jadi karena seperti pepatah orang tua dulu, sebelum bisa silat harus jalankan dulu sholat gitu. Baik. Kalau untuk seni dan budayanya udah jelas ya. Kalau pencaksilat itu kan sebelum berkembang sekarang menjadi silat olahraga berprestasi, itu lebih ke seni. Di kita juga ada. Jadi kalau di Indonesia itu persatuannya itu diikat dengan IPSI, Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia. Itu untuk yang lebih ke jenjang prestasi yang sekarang banyak digalakan dan emang bagus lah, lebih ditonjolkan ke dunia bahkan. Selain IPSI juga ada di dunia silat itu PPSI, Persatuan Perguruan Silat Indonesia, PPSI. Jadi itu lebih ke seninya. Jadi bedanya seni sama prestasi, kalau di seni itu lebih ke gerak dan memakai alat-alat musik seperti bisa dibilang itu nayaga lah ya, nayaga. Itu lebih ke seni dan budaya. Kalau untuk di IPSI itu lebih ke menjurus ke prestasi. Jadi pelaku silatnya itu supaya berprestasi, wadahnya di IPSI gitu. Kalau untuk aspek bela diri dan olahraganya, kalau untuk silat udah jelas ya. Karena sebetulnya kalau didalami dan ditekuni dan diseriusi, walaupun di sisi seninya yang tadi, kalau di silat itu kan gerakan yang pakai musik itu disebutnya ibing. Sebetulnya kalau menggeluti dan melakukan gerakan ibing dengan serius dan tepat, itu juga lebih dari olahraga. Karena kalau di silat itu ada peribahasa seperti ini, ibing itu cuma istilahnya cuma kembangnya, bunganya. Tapi kalau untuk kayak main pengertian dari gerakan ini ke sini ke sana itu disebutnya bijinya, sikinya. Kalau bahasa Sundanya sikinya itu isinya berarti. Jadi kalau untuk dari aspek olahraganya sendiri dan olahraganya udah jelas ya, udah komplit kalau menurut saya mah. Seperti olahraga bela diri lain sudah menunjang, dan emang alhamdulillah seperti sekarang kan kita juga lagi di Indonesia lagi mengupayakan bahwa silat itu menjadi cabang olahraga eksebisi ya di Olimpiade gitu untuk kedepannya. Kalau untuk di SEA Games, Asian Games kita udah jalan kan. Bahkan tapi terlepas dari Olimpiade, kejuaraan dunia untuk pencaksilatnya juga udah ada, dan kita pesilat Indonesia selalu juara umum gitu, alhamdulillah. Unlat ya. Kalau Unlat sendiri sebetulnya masih di lingkup Kabupaten Bandung Barat ya. Karena Mekar Pataliwargi itu masih mungkin keterbatasan dari segi
kepelatihan. Tapi alhamdulillah kalau untuk atlet dan jenjang prestasinya ya alhamdulillah kalau untuk level Jawa Barat sudah pada tahu lah gitu, udah pada mengenal. Karena dulu saja saya pas lagi zaman atlet, masih pelajar ya alhamdulillah sampai event nasional sampai pernah mengikuti lah. Bahkan untuk juara Jawa Barat saya di perguruan Mekar Pataliwargi itu yang pertama merasakan juara Jawa Barat, alhamdulillah saya gitu dulu. Kalau untuk unlatnya sendiri masih di ruang lingkup Kabupaten Bandung Barat dan ada 4 cabang mungkin ya. Di sini itu perguruan pusatnya ada lagi di daerah Cijengkol masih ada, terus di daerah Pagermane, Punclut ada, terus di Andir ada. Sebetulnya dari Kabupaten Bandung Induk aja juga sempat mau meminta untuk bahwa MPW itu Mekar Pataliwargi MPW kan ya untuk membuka di sana, dan alhamdulillah sebetulnya kalau untuk perguruan MPW di kepengurusan IPSI Kabupaten Bandung sudah terdaftar, dan kalau ada event di Kabupaten Bandung kita bisa ikut. Dan ya kalau untuk Jawa Barat lah setiap event kita alhamdulillah selalu ada undangan.